Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib di Masjid As-Sahabah radhiyallahu anhum di Pematang Rebah Rengat. Hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, Senin malam Selasa 23 Juni 2025, 28 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita dapat kembali bertemu dalam kajian rutin kita di Masjid As-Sahabah radhiyallahu anhum dalam bahasan kitab Risalah Fadlil Islam berkaitan dengan keutamaan agama Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bahasan kita menyempurnakan yang kita bahas dari judul yang keempat, yaitu dari mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 75 yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua karena Allah satu, al-ahad, la ilaha ghairahu, la ilaha ghairahu atau la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah, wala rabba ghairahu, tidak ada Rabb yang menciptakan begitu luasnya alam semesta ini, yang di dalamnya ada arasy Allah, makhluk yang paling besar, paling luas dan paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan surga dan neraka yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, tajri min tahtihal anhar, dan surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, yang luas kursi Allah seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, dari langit ke-7, 6 dan terus sampai langit yang pertama. Dan setiap langit ditempuh dengan 500 tahun perjalanan.
jarak di antara satu langit dengan langit yang berikutnya. Terus turun ke bawah ada langit dunia yang kita memandang pada siang hari dan memandang pada malam hari ada bintang-bintang. Bahkan ada bulan purnama, maka al-badar, maka dia adalah langit yang pertama, langit dunia. Dan kita berada di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak planet yang ada di langit. Dan kita mengetahui di antaranya Allah telah menciptakan matahari, ya, planet yang termasuk terbesar dan paling panas. Dan di antaranya ada, ya, planet yang Allah ciptakan, bumi yang manusia tinggal di atasnya. Dan tidak akan mungkin ada seorang manusia pun secanggih apapun teknologi mereka buat pesawat apapun sampai ke planet yang lain dan hidup di sana dan membuat rumah di sana dan berkembang biak di sana, enggak ada. Bulan apapun namanya, planet apapun, tidak akan mungkin manusia hidup di atasnya karena tempat kita adalah bumi. Al-ardu. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan kita berada di atasnya, di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apa yang akan membuat kita bahagia. Karena Allah telah menciptakan kita, tidak ada yang lain. Dan Allah yang memiliki kita, hidup dan mati kita di tangan Allah. Dan juga nanti akan dibangkitkan juga dengan izin Allah di akhirat. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Dan kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Ar-Rahman, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Muhsinun, ya, berbuat baik kepada makhluknya. Walaysa bidzallamin lil 'abid, dan tidak ada Allah menzalimi seorang pun daripada hambanya, daripada manusia. Allah Al-Mun'im yang memberikan nikmat. Allahu Syafi, Allah yang menyembuhkan ketika Allah telah menurunkan penyakit. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna di dalam pengaturannya. Oleh sebab itu, maka wajib kepada kita untuk memeluk agama Islam, berpegang teguh dengan Islam. Oleh sebab itu dari surah Ali Imran ayat 85 Allah telah mengingatkan jangan mencari agama selain agama Islam yang dia telah dijelaskan oleh Allah dengan ayat-ayat Al-Quran 30 juz. Jangan mencari selain Islam agama, karena Islam adalah agama yang sudah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bab yang berikutnya yang kelima penekanan tentang wajibnya mengikuti satu jalan, yaitu jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu kita ulangi dan pahami ini dengan baik dan mudah kita pahami, singkat padat. Tidak mudah, maksudnya tidak akan sulit kita untuk memahami 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama la ilaha illallah, itulah dikatakan tauhidul ibadah. Kita hanya mengibadati satu saja, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengibadati selain Allah. Karena Allah satu Al-Khaliq yang menciptakan, selain Allah adalah makhluk, maka kita tidak boleh menjadikan bagi Allah tandingan dengan makhluknya.
Kenapa? Karena semuanya ciptaan Allah. La ilaha illallah tauhidul ibadah. Kemudian Muhammadur Rasulullah tauhidul mutaba'ah, itu yang kita secara khusus nanti akan bahas pada bab yang kelima. Makna tauhid apa? Menjadikan satu pilihan saja. Berarti tauhid ibadah la ilallah, mengibadati hanya satu saja. Illallah, hanya Allah. Berarti Muhammad Rasulullah tauhidul mutaba'ah, mengikuti. Berarti yang kita jadikan seorang utusan Allah satu-satunya yang kita ikuti yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maknanya Muhammadur Rasulullah. Ya, syahadat kita kepada Muhammad Rasulullah. Oleh sebab itu kita harus memahami dengan benar dan betul-betul kita wajib paham ayat ini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam agama, ya, maka tidak akan diterima darinya. Makanya ahlul kitab tidak lagi diterima oleh Allah, Yahudi dan Nasrani. Karena sudah ditutup dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlaku agama mereka ketika Nabi mereka masih hidup, Nabi Musa, pengikutnya mereka orang-orang yang bertauhid, insya Allah juga sama akan masuk surga di zamannya. Nabi Isa begitu juga dengan pengikutnya yang setia, al-hawariyun, penolong-penolong Nabi Isa alaihissalam, dan beragama Islam, beragama tauhid, maka mereka juga masuk ke dalam surga insyaallah ta'ala. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. La kitaba ba'dal Quran, tidak ada lagi kitab suci yang diakui setelah Al-Quran diturunkan. Apa maksud tidak diakui lagi? Karena sudah banyak perubahan. Sudah dirubah oleh tangan manusia kitab Injil, kitab Taurat. Apalagi selain ahli kitab, yang mereka bukan agamanya, bukan agama samawi, bukan dari langit, tetapi agama buatan manusia, yaitu kaum musyrikin. Maka ini semakin jelas tidak akan diterima oleh Allah amalan mereka, agama mereka. Saya pernah menyampaikan bahwa kalau seandainya ada orang yang kaya, punya perusahaan dan yang lainnya, dia adalah orang kafir, belum Islam, hartanya halal, dia bangun masjid, dia bantu anak yatim, dia berbuat baik untuk banyak manusia, bahkan binatang. Bagaimana amalannya? Tidak diterima satu pun. Sebesar apapun, sekecil apapun tidak diterima. Karena dia masih berada di luar agama Islam. Kecuali kalau dia masuk Islam, itulah yang kita dapatkan. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Amr bin As dan sahabat yang lain, di antaranya Khalid bin Walid yang terlambat Islamnya, yang dia datang ke Madinah, berangkat dari Mekah, dan mengucapkan, sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, bertauhid, mengikuti Rasulullah, maka mereka membuat syarat. Mereka mengatakan, kami akan berbaiat dan kami akan masuk Islam, tapi kami ingin memberikan syarat dosa-dosa kami yang lalu, kami ingin tidak ada lagi, harus dihapuskan. Maka kata Rasulullah SAW, al-Islam yahdumu ma qablahu. Islam itu agama yang kalau kalian masuk Islam akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kalian yang sebelumnya, sebesar apapun. Maka disebutkan oleh para ulama, penjelasan dari hadis Nabi, amalan dia yang dahulu, yang dulu tidak diterima ketika masih kafir, ketika dia Islam dimasukkan kepada amalan kebaikan catatan. Apapun yang telah dia lakukan. Seperti tadi. Makanya merugilah orang-orang kafir dari ahlul kitab atau agama-agama selain daripada Islam, ya, ketika mereka banyak melakukan kebaikan di dunia ini, mereka baik mereka. Mereka tidak masuk Islam, tidak ada satu amalan pun diterima.
Satu pun tidak ada. Maka berarti apa? Berarti kalau kita sudah beragama Islam, Anda sudah terlahir dalam agama Islam dari seorang ibu muslimah, dari bapak muslim, atau mungkin Anda mu'allaf masuk ke dalam Islam, maka jangan sekali-kali Anda keluar dari agama Islam. Jangan sekali-kali Anda mencari pedoman agama selain Islam. Ayat ini mengatakan jelas, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Itu yang kita berikan penekanan sebelumnya, kajian kita mungkin masih ingat dalam bahasan kitab ini juga. Maka aneh kalau orang Islam mengaku Islam tetapi dia tidak mengikuti aturan Islam. Bahkan mengadopsi ajaran di luar Islam. Mengambil tasyabuh, menyerupai cara beribadah, akhlak dan yang lainnya dari orang Yahudi Nasrani. Mengambil cara-cara kaum musyrikin. Dan aneh mengatakan ini Islam. Maka tidak akan mungkin diterima. Orang yang di luar Islam sudah jelas tidak diterima. Kenapa kamu juga akan bergabung dengan mereka? Mengikuti cara-cara mereka, sudah jelas juga tidak akan diterima. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama tauhid. Lawannya adalah syirik. Islam adalah agama yang dikatakan sunnah, mengikuti cara Nabi dalam beribadah. Ya. Bukan membuat-buat cara sendiri dalam beribadah. Berpikir bagaimana supaya saya ini mengamalkan suatu ibadah, memahami Islam ini. Coba berpikir, pokoknya dikeluarkan kemampuannya, baca kitab ini segala macam-macam. Lalu mengatakan ini Islam. Karena mencapek-capekkan diri. Belajar kitab ini. Makanya saya selalu katakan, kalau Anda belajar filsafat bukan Islam. Filsafat bukan Islam. Filsafat bukan dari Islam. Ya, makanya selalu saya mengatakan tidak ada jurusan akidah filsafat, enggak ada. Di dalam Islam enggak ada. Akidah, filsafat. Kok ada orang yang ingin mengetahui akidah yang benar, belajar filsafat? Ya susah. Karena dari orang luar Islam. Orang ingin mengetahui Islam itu bukan dari dalil, bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tapi mengikuti perasaan. Istilahnya dzauq. Ini istilah sufi. Mereka memahami Islam itu dengan perasaan mereka. Ada istilahnya juga dengan kasyaf. Kalau sudah tembus pandang mereka itu yang orang tidak sampai ke situ, berarti dia sudah tahu hakikat Islam. Ini semuanya tidak diterima karena tidak mengikuti cara yang telah ditempuh, telah dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan parahnya sebagian orang-orang sufi yang mereka katanya sudah sampai kepada tingkat hakikat yang paling tinggi. Kalau guru besarnya itu kalau tidak sholat tidak ada masalah, tidak berdosa, tidak puasa tidak masalah. Bahkan yang lebih parahnya lagi kalau dia berzina nggak berdosa. Ya, lebih hebat dia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi mau meninggal di saat-saat beberapa hari mau meninggal, pingsan, bangun, lalu Nabi mengatakan sudah didirikan sholat, sudah azan, saya mau sholat. Dan Nabi dipopong, nggak sanggup ke masjid berjalan karena sakitnya tambah parah, masih sholat di masjid, masih beribadah. Dan itulah makna dari firman Allah di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadati oleh kamu Allah sampai datangnya kematian. Enggak ada berhenti beribadah tuh, enggak ada. Enggak ada sudah sampai tingkat makrifat, hakikat ataupun namanya, berarti dia berhenti beribadah. Kalau orang yang tidak ada hukum Islam dia beribadah lagi, maksudnya tidak jatuh wajib dia beribadah. Pertama sekali anak yang belum balik, kalau dia beribadah
insyaallah pahalanya untuk orang tua. Kalau dia meninggal sebelum balik, insyaallah meninggal suci. Sudah ada jaminan surga. Apalagi meninggal dalam keadaan bayi. Hari Sabtu kemarin, qadarallahu wa ma syafa'al, seorang guru SDIT Imam Syafi'i di Pekanbaru, ya, saya kenal dekat. Beliau punya anak dan alhamdulillah rajin ngaji istrinya, anaknya pakai cadar, dan mengantar istrinya akan ikut kajian akhwat berbahasa Arab tapi sudah diterjemahkan, ada syekhah dari Madinah di Masjid Abu Darda. Sampai di perjalanannya mungkin sebelum masuk Panam ditabrak mobil dari belakang, dia koma, sekarang masih koma di rumah sakit di Pekanbaru. Anaknya yang paling kecil umur 4 tahun meninggal di tempat. Yang kemarin langsung dikuburkan hari Sabtu, kita ikut menyolatkan dan sampai di perkuburan. Maksud saya di sini adalah insya Allah anak-anak yang meninggal kecil sebelum balik atau bahkan di dalam perut ibunya sudah ditiupkan ruh, dijamin masuk surga. Anda yang sudah balik, bahkan kalau sudah 30 umurnya, 40, 50, ya, belum tentu masuk surga. Maka kita harus pikirkan, ya, yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, yang bisa akan memasukkan kita ke dalam surga, iman dan amal soleh kita. Ilmu, kita belajar agama, kemudian kita meyakininya, ada keimanan dalam hati kita, dan kita beramal. Tidak ada istilahnya berhenti beramal sampai mati. Tidak ada berhenti menuntut ilmu sampai mati. Sholat, puasa, kalau datangnya sekali setahun, ibadah-ibadah yang lain, tidak ada istilah berhenti. Timbul pertanyaan, apakah ibadah kita diterima atau tidak? Inilah yang harus kita pahami dengan baik. Sampai kalau tidak salah perkataan Ali bin Abi Thalib atau sahabat yang lain mengatakan, kalau seandainya saya tahu satu amalan saya saja diterima, saya berhenti beramal. Karena ini akan bisa insya Allah memberatkan timbangan kebaikan dan bisa akan masuk ke dalam surga. Tapi masalahnya satu amalan kita pun nggak jelas diterima atau tidak. Tapi kita ingin menempuh jalannya, jalan ciri-ciri diterima, syarat-syarat diterima. Syarat-syarat diterima secara umum ada 2. Apa? Ikhlas, tauhid, tidak menyekutukan Allah, hanya untuk Allah. Amalan kita bukan untuk dunia, bukan untuk duit, ya, bukan untuk ketenaran, bukan mencari pamor, bukan mencari orang pengikut, orang ramai, karena Allah, mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah. Ikhlas, ya, dan mutabaah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, nambah dia 1 lagi. Sebenarnya ini syarat yang pertama, berarti 3. Secara umum 2 tadi, tapi syarat yang pertama harus dibentuk dulu. Itulah yang dikatakan iman. Berarti apa? Dia mesti Islam dulu. Kalau dia di luar Islam, dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak sah amalan apapun. Telah kita sebutkan kan? Ya, maka iman berarti berada di dalam Islam, beriman, kemudian baru lanjut dalam keimanan itu dia harus bertauhid, meninggalkan kesyirikan, semua bentuk kesyirikan, kemudian ketika mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Seluruh amalan ibadah sekecil apapun, apalagi ibadah-ibadah yang besar. Ibadah yang paling besar adalah tauhid. Ibadah, ya, memahami bahwa kita diciptakan untuk mengesahkan Allah. Karena orang yang melakukan kesyirikan termasuk pembatal amal. Lain asyrakta wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. Sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik, dan sesungguhnya telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan
ya, dan kepada umat-umat sebelummu dan kepada nabi-nabi sebelummu, lain asyrakta, kalau kamu sekali saja berbuat syirik dan kamu mati dalam keadaan syirik, musyrik, melakukan kesyirikan, layah batanna amaluka, maka akan hapuslah seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, wala takunanna minal khasirin, kamu akan berada dalam kerugian di akhirat, di dunia dan di akhirat. Ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperingatkan oleh Allah, lain asyrakta, anta itu orangnya satu. Bukan antum tapi anta, bukan antuma dua orang tapi satu. Allah memulai memperingatkan utusannya, menunjukkan apa? Utusannya harus mengikuti aturan Allah, mengikuti wahyu Allah. Kalau Nabi sudah berbuat syirik, keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Allah, terancam neraka. Berarti sama posisinya dengan kita. Dalam arti kita bukan Nabi dan Rasul, kita bukan utusan Allah, kita lebih diberikan peringatan dengan ayat ini. Kalau Anda melakukan kesyirikan, lebih parah lagi. Ya, siapa yang Anda ikuti? Anda tidak mengikuti Rasulullah, ya tidak akan diterima. Anda melakukan kesyirikan, ya jelas sudah diterima dan hapus amalan Anda. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Kemudian kita mendapatkan di sini ada dua riwayat hadis, ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Fadlul Islam. Tapi ada kemarin terakhir sarah yang kita tidak sempat sambung penjelasannya karena waktu kita sudah masuk waktu Isya, ketika itu jam 8 pada pertemuan yang lalu atau jam 8 lewat, ya. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan dalam sarahnya mengatakan fal yahud al-an laisu atba'an li Musa. Ketahuilah yang mereka mengaku-ngaku sekarang umat Yahudi, mereka bukanlah pengikut Nabi Musa. Kenapa? Saya bisa jawab. Kenapa? Kenapa bukan pengikut Nabi Musa? Padahal Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, kitabnya Taurat. Dan orang Yahudi mereka sampai sekarang mengakui Taurat dan bahkan kitab yang pegangan mereka. Kenapa dikatakan mereka sekarang bukan pengikut Nabi Musa? Karena sudah banyak kesyirikan yang mereka lakukan. Nabi Musa berdakwah kepada tauhid dan mengajak manusia untuk mengikuti dia sebagai utusan Allah. Ketika sudah keluar dari jalur yang besar ini yang mereka diakui oleh Allah, tapi mereka tidak mengikutinya, tidak mengikuti ajaran Nabi Musa yang bertauhid, dan mereka telah melakukan kesyirikan. Orang Yahudi mengatakan apa di dalam surat At-Taubah? Uzair anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu nabi. Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara, begitu kan? Kenapa Nabi Musa, kenapa orang-orang Nasrani bukanlah pengikut Nabi Isa? Walaupun mereka mengaku. Kenapa? Karena sudah jatuh kepada kesyirikan. Dan salah satu kesyirikan yang nyata adalah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang Nasrani mengatakan Nabi Isa al-Masih, ya. Dalam Al-Qur'an al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam adalah anak Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yalid walam yulad. Allah tidak merana dan tidak diperanakan. Allah itu ada, tidak ada ayah dan ibu. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak melahirkan. Karena dia adalah setelah hidup dan tidak ada kematian. Hayyun, maha hidup dan berdiri sendiri, qayyum. Ya, dan tidak ada kematian. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, apa yang terjadi? Terjadi kegoncangan pada diri seluruh para sahabat. Yang kuat itu, yang tidak goncang, hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Nabi SAW wafat, sampai Umar pun manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul, dan sampai hari kiamat, khalifah yang kedua, dia mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal mati
saya akan penggal lehernya. Dia tidak bisa terima dan dia tidak mau mengatakan Rasulullah wafat. Sahabat yang lain begitu juga, apalagi sekaliber imannya Umar. Ya, apalagi beliau sudah dikatakan oleh Nabi ketika hidup, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Semua ini sahabat yang 4 khalifah ini dikatakan oleh Nabi kalian masuk surga. Tidak ada dicabut oleh Nabi perkataannya. Rasulullah. Masya Allah. Ini yang pendekar nangis tadi. Masya Allah. Tapi udah diam ya. Jangan ditaruh belakang lagi nanti nangis. Biar aja sini tidak apa-apa. Mana adik tadi? Itu kakaknya. Nah, kalau nggak sih permennya. Adek. Saya udah keluarkan tadi mau ngasih dia. Alhamdulillah udah diam. Cerita kita kembali kepada apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, terjadi kegoncangan yang semua para sahabat merasa, karena orang yang meninggal itu orang yang paling dicintai. Orang nomor 1 yang paling kita cintai misalnya istri kita, bagaimana kalau meninggal? Orang yang paling kita cintai misalnya anak kita, bagaimana meninggal? Orang yang dicintai oleh istrinya yang pertama dan yang paling dicintai dari seluruh manusia suaminya, bagaimana kalau meninggal? Bapaknya, bagaimana? Ini lebih dicintai dari anak, istri, suami, dan seluruh manusia. Rasulullah meninggal. Mereka tidak bisa menerima. Dalam arti mereka goncang. Ittarabu, semua sahabat merasa kegoncangan yang dahsyat. Ya. Maka yang menenangkannya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang termasuk Umar tadi tidak percaya dia, bahkan dia mengancam. Ya. Bahkan mungkin kalau Abu Bakar mengatakan Rasulullah wafat, bisa jadi Abu Bakar akan dipenggal lehernya oleh Umar. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu berbicara atas dalil, menenangkan seluruh para sahabat. Disebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu naik ke mimbar, yang mimbar SAW biasa berkhutbah. Lalu dia mengatakan, "Man kana yu'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Ini perkataan yang luar biasa. Ini tauhid. Menanamkan tauhid sampai akhir hidup. Ketika ada kegoncangan berarti para sahabat mulai goncang, ini tauhidnya kan mulai bergoncang. Ya. Maka satu-satunya manusia yang terkuat tauhidnya dan paham adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Walaupun semua para sahabat itu mereka bertauhid ketika Rasulullah masih hidup. Maka perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di hadapan sahabat, Muhammad, kalian tahu sekarang barang siapa yang mengibadati Muhammad dia telah mati. Dan barang siapa yang mengibadati Allah, Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Kemudian membacakan ayat Muhammad ini ila rasulun qad min qablihi rusul. Apa iman au kutilan qalabtum ala aqabikum. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala membacakan di surah Ali Imran itu bahwa Muhammad SAW itu sama dengan nabi-nabi yang telah kalian ketahui sebelumnya, yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang telah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, dalam perkataan beliau, maka semuanya telah wafat sama. Maka ayat itu sambungannya Allah memberikan peringatan, apakah ketika Rasulullah SAW mati kalian akan berbalik kafir, kalian akan ragu dengan Islam? Itu turun ayat. Maka di sini yang telah kita sebutkan tadi, ya, beruntunglah kita, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihin, ini nikmat yang paling besar ketika kita terlahir dan kita masih berada di dalam Islam. Ketika kita
mengikuti ajaran Rasulullah SAW ketika kita mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak berubah sampai hari kiamat. Sampai nanti akan diangkat Al-Quran itu dari dada-dada para penghafal Al-Quran. Lupa semuanya, hilang. Ya, ketika itu mulai datang kiamat besar. Ya, ketika umat Islam masih berpegang teguh kepada sunnah, mengamalkan Islam ini sesuai dengan contoh dari Nabi, ibadah Nabi diikuti, maka umat Islam ini yang dikatakan mereka diakui oleh Allah. Makanya disebutkan tadi orang Yahudi bukanlah pengikut Nabi Musa, karena sudah menyelisihi nabinya. Orang Nasrani bukanlah pengikut Nabi Isa, karena sudah menyelisihi nabinya. Ya, dan terbesar adalah tauhid, sudah jatuh kepada kesyirikan. Dan saya mengatakan, Anda mengaku Muslim dimanapun Anda berada di dunia ini, saya orang Islam, saya pengikut Nabi, saya mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Antum kalian bukanlah pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kalian telah menyelisih sunnahnya, karena kalian telah melakukan kesyirikan, dosa yang paling besar. Pengakuan tidak diakui oleh Allah. Lalu kita katakan umat al-Islam al-an laisu atba'an li Muhammad SAW karena mereka telah menyelisihi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan di sini lanjutan dari syarah Syekh Shalih Fauzan, li'anna fatratal anbiya intahat bi bi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahapan nabi-nabi yang hidup dan diutus oleh Allah berhenti dengan terakhir diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi yabqa 'alal yahudiyyah wan nasraniyah, dan orang yang masih bertahan dengan agama Yahudi dan Nasrani, fa innahu kafir, maka dia kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, masuk semua. Ya. Li'annahu 'asa Musa. Itu lihat penyebabnya kenapa? Anda orang-orang Yahudi, wahai Anda yang berada di Israel, negara Anda di situ terbesar dan Anda berkumpul di situ ramai dan menjadi negara sendiri, dulu berpisah-pisah dan terbanyak memang katanya di Amerika Yahudi sebelum ada negara Yahudi yang mereka bentuk di tetangga Palestina. Kalian bukanlah orang Yahudi pengikut Nabi Musa. Kenapa? Asa Musa. Li'annahu asa Musa, karena kalian telah bermaksiat menyelisihi Nabi kalian. Bahkan disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran dan disebutkan juga oleh para ulama, kejahatan Yahudi itu paling besar dan manusia yang paling jahat di dunia ini Yahudi, dan sama dengannya mirip-mirip, ya bisa kita katakan, kalau saya mengatakan dan juga dikatakan oleh para ulama, antum punya duit koin misalnya 1.000 rupiah 500, itu kan satu koinnya ada dua wajah kiri kanan, ya hakikatnya sama duitnya, maka dua wajah ini satu Yahudi satu Syiah Rafidhah sama. Dan lihatlah sejarah bagaimana mereka membunuh Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang. Dan saya kemarin ngisi Ahad sore di Asil TV, terakhir saya baca pertanyaannya, apa pendapat Ustadz dengan sekarang orang Iran memerangi Israel? Bohong. Saya katakan mereka itu sama keturunan Yahudi. Syiah Rafidhah keturunan Yahudi. Orang Yahudi sendiri sudah lihat mereka. Gak akan mungkin berperang. Gak akan mungkin dia menghancurkan. Mereka itu punya prinsip agama apa? Orang Syiah taqiyah. Taqiyah apa artinya? Berpura-pura, berbohong. Makanya mereka biasa sudah berbohong dan mereka memang menguasai teknologi dunia ini, ya, teknologi media, maka itu yang mereka ya sebarkan bahwa mereka memerangi Israel. Mereka menghancurkan sana sini. Mereka itu satu mata uang, dua wajah, dan sebelah kirinya atau kanannya Israel, Yahudi, sebelahnya lagi Syiah. Mau negara manapun, Syiah itu. Ya, dan jangan tertipu dengan media massa, jangan tertipu dengan berita yang ada di dunia ini. Bahkan ada yang memuji. Lupa kalian bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah membunuh kaum muslimin di mana-mana. Yang membuat makar itu
yang meragukan perang orang Islam juga masuk di dalamnya orang-orang Syiah Rafidhah yang membunuh, lupa saya tahun berapa itu, 1800 atau 1700-an, yang ini tersimpan sejarahnya khususnya di Saudi ya. Orang-orang itu Syiah Rafidhah itu yang dari negara itu, mereka telah masuk dan mereka datang sama-sama katanya melaksanakan ibadah haji, dan di tas mereka masing-masing laki-laki perempuan ada senjata, dan mereka masuk ke Masjidil Haram membunuh kaum muslimin yang tidak bersenjata. Banyak yang mati berdarah di sekitar Ka'bah. Itu yang melakukannya Syiah Rafidhah. Ya, kita lupa dengan sejarah, kalau saya katakan sejarah berdarah Syiah Rafidhah, tetapi masya Allah ada orang yang malahan menulis sejarah berdarah Wahabi. Ini tidak ada bukti. Yang kena lagi orang yang bertauhid, belajar akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, belajar kitab tauhid. Salah. Seharusnya kita mengatakan sejarah berdarah orang Syiah Rafidhah. Ya, intinya adalah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yahudi sekarang bukanlah pengikut Nabi Musa karena mereka menyelisihi Nabi Musa alaihissalam. Masuk waktu salat. Udah ya. 1 menit lagi. Ya. Dan orang Nasrani bukanlah pengikut Nabi Isa karena mereka bermaksiat telah menyelisih Nabi Isa. Sekaligus orang Yahudi dan Nasrani juga telah bermaksiat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak mengakui ajaran Muhammad, tidak mengakui ajaran Islam. Pertanyaannya, kita sebutkan tadi, kita mohon maaf tidak mengkafirkan siapapun dari kaum muslimin, tetapi Anda yang mengaku-ngaku umat Islam, mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, Anda bukanlah pengikut Nabi Muhammad ketika Anda menyelisihi ajaran Rasulullah, ketika Anda beribadah tidak mengikuti sunnah, walaupun Anda mengatakan Anda benar. Dan kita kajian sunnah ini, kajian salaf ini, kajian ahlu sunnah wal jamaah ini untuk mengajak kembali kaum muslimin di seluruh dunia dimanapun berada di negeri kita secara khusus untuk kembali kepada ajaran Muhammad SAW, karena itu yang akan diterima oleh Allah, dan itu salah satu makna yang di dalam ayat ini. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari selain Islam agama, berarti barang siapa yang mencari sumber untuk memahami agama, mengamalkan agama selain Al-Quran, selain sunnah Nabi, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Walaupun ngaku umat Islam. Mohon maaf, walaupun mengaku sekalian keturunan Nabi Muhammad, betul nasabnya sampai ke Nabi, tidak kita bohongi dan tidak kita katakan tidak benar. Kita katakan benar Anda keturunan Nabi. Lihat silsilah Anda, Masya Allah, kita mengakuinya, betul. Tapi ketika Anda tidak mengikuti kakek Anda, Nabi, tidak diterima amalan Anda. Makanya pengakuan itu tidak akan bisa dibenarkan kalau tidak ada bukti. Lanjutnya, insya Allah nanti kita akan jelaskan sambungan dari matan ini. Ada 2 hadis yang akan kita jelaskan. Sudah masuk waktu Isya, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Allah Ta'ala alam bisawab. Fadhal muazzin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lengket permennya. Mulut. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Nah, kalau makan permen jangan pakai topeng ya. Jangan pakai topeng ini. Ada lagi yang di belakang. Siapa? Ada?
Tuh kasih siapa tuh? Ibu-ibu jangan. Jangan dikasih permen ibu-ibu. Kakak kasih tuh belakang. Di belakang tuh. Sampahnya jangan buang sembarangan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala la haula. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Akan melanjutkan sedikit penjelasan tambahan dari bab yang keempat ini yang menjelaskan tentang firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 85. Kita lihat hadisnya, ada dua hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor hadis 14.631. Ada pesan baru. Di dalam takhrij hadis yang saya buka di sini di aplikasi hadis, riwayatnya ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan nomor hadis 8727. Syekh Ahmad Syakir yang mentahqiq kitab Musnad Imam Ahmad, beliau mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Dan Syekh Albani juga mentakhrij hadis ini, menjelaskan tentang hadis ini. Beliau mengatakan hadis yang panjang ini akan kita bacakan, hadisnya dhaif, lemah. Belum beliau cantumkan dalam silsilah hadis dhaifah nomor hadis 5780. Intinya adalah sebagian ulama mensahihkan hadis ini, ada yang mendhaifkan, tapi maknanya sahih. Maknanya dikuatkan dengan kalau dari sisi riwayat tentunya kita harus amanah. Ketika ada rawi diperiksa ternyata lemah, kita katakan hadis dhaif ya. Namanya amanah. Ya, bisa
maknanya lagi. Hanya ada bahasan para ulama bagaimana dengan makna atau yang ada di dalam hadis itu apakah benar? Makanya sebagian ulama mengatakan bisa benar makna yang ada dalam hadis itu ketika dilihat dari yang lain. Pemahaman yang diperselisihkan dari hadis ini. Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan hadis ini dalam dalil yang menjelaskan tentang bahwa agama selain Islam tidak diterima. Surah Ali Imran ayat 75. Mari kita lihat dan kita dengarkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah SAW bersabda taji'ul a'malu yaumal qiyamah akan datang amalan itu pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain dikatakan tu'radul a'mal yaumal qiyamah, yaitu akan dimunculkan amalan-amalan manusia pada hari kiamat. Di antaranya adalah salat. Ya, maka datanglah salat. Dan salat berkata, kita salat sekarang ini kan cuma gerakan badan kita. Tapi intinya salat itu dikatakan adalah merupakan bagian ibadah dan dia kalau kita katakan di sini bagian berarti dari makhluk. Maka dia datang di hari kiamat, amalan itu berbentuk suatu makhluk yang dia datang dan dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, ana sholat, saya salat. Saya ini yang datang nih salat. Maksudnya ibadah itu. Maka Allah mengatakan kepada salat itu, innaki ala khairin. Kamu berada di atas kebaikan. Kamu itu amalan ibadah baik. Maka datang amalan ibadah yang lain yaitu sedekah. Fataji'us sadaqah. Maka sama perkataannya. Sedekah mengatakan, ya Rabbi ana sadaqah. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Allah, saya adalah sedekah. Saya datang kepadamu. Maka Allah mengatakan innaki ala khair. Sama, kamu dalam kebaikan. Datang puasa begitu juga sama. Allah juga mengatakan innaka ala khair. Kamu berada dalam kebaikan. Dan datang amalan-amalan yang lain, Allah juga mengatakan amalan-amalan ibadah yang banyak dan dia datang kepada Allah dan dia mengatakan ya Rabbi, saya misalnya saya ini pokoknya amalan ibadah. Maka Allah mengatakan semua kalian baik. Summa yaji'ul Islam. Kemudian datanglah agama Islam dan berkata kepada Allah, ya Rabbi antas salam, wahai Allah, kamu adalah as-salam. Kamu adalah Allah yang memiliki keselamatan dan keselamatan ada padamu, ada di tanganmu. Makanya salah satu kata para ulama, nama dari nama Allah as-salam. Baca di surat Al-Hasyr, di akhir surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Allahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Ini kan nama-nama Allah, As-Salam. Dalam hadis ini juga dikatakan antas salam. Dan kita selalu membaca setelah salat, Allahumma antas salam. Itu nama Allah. Kita mengakui bahwa Allah lah yang memiliki keselamatan, di tangan Allah lah keselamatan, dan Allah lah yang menyelamatkan siapapun dari makhluknya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Darimulah keselamatan itu ada. Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa sambungannya? Tabarakta. Kalau ada yang membaca wa ilaika ya'udu salam, kata ulama hadis ini riwayatnya tampaknya lemah, kemudian tidak cocok. Karena apa? Kalau dikatakan wa ilaika ya'udu salam, kepadamu akan kembali keselamatan, kata para ulama akidah, berarti as-salam itu bukan nama Allah, karena dari luar datang kembali kepada Allah, baru bersatu dengan Allah. Tidak, as-salam itu merupakan nama dari nama Allah.
Makanya kalau seorang imam mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, itu perkataannya salah. Tambahan wa ilaika ya'udu salam, hadisnya lemah dan maknanya salah. Ya. Ingat-ingat nih yang jadi imam kalau baca. Ya, atau setiap kita setelah salat kita baca, jangan tambah wa ilaika ya'udu salam. Makanya langsung tadi tabaraka ya zal jalali wal ikram. Hilangkan yang wa ilaika ya, karena bertentangan dengan dari satu sisi riwayatnya tambahan ini lemah, kemudian seolah-olah assalam itu bukan bagian dari Allah, padahal dia merupakan bagian dari Allah. Assalam asma min asma'illah. Intinya adalah Islam mengatakan ya Rabbi antas salam wa anal Islam. Wahai Rabbku, kamu adalah assalam dan saya adalah Islam. Fayaqulu innaka ala khair, kamu juga berada di atas kebaikan. Bikal yauma akhudhu wa bika uqti. Dengan mulah wahai Islam, pada hari ini aku mengambil, dan dengan mulah aku akan memberi. Maksudnya apa? Seorang itu akan diterima oleh Allah amalannya dan diakui oleh Allah amalannya, agamanya adalah Islam yang telah diamalkan di dunia. Kemudian qala Allah Ta'ala fi kitabil, lalu firman Allah yang telah kita dengarkan tadi, itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis ini, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Terakhir, makanya saya lihat di sini tidak ada syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Dan banyak para ulama melemahkan hadis ini dari sisi riwayat. Ini maknanya benar. Ya. Dan kalau saya lihat tadi di dalam syarah Syekh Shalih Al-Syekh dalam menjelaskan hadis ini, ya, beliau mensyarahkan hadis ini. Ya, karena makna dari awal taji'ul amal, yaitu datanglah pahala-pahala amalan pada hari kiamat yang telah Allah tetapkan. Dan dikatakan juga oleh beliau, anallah qadirun ala ja'alil amal taji'u hakikatan. Allah SWT Maha Kuasa menjadikan amalan itu datang bentuknya adalah seperti makhluk yang benar-benar berwujud. Sebagaimana kita mengetahui, ya, bahwa makhluk, bahkan benda yang tidak nampak, benda mati, akan berbicara di akhirat. Makanya kita mendapatkan di dalam surat Qaf, ya, bahwa semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Tangan berbicara, kaki berbicara, tangan kemana dan apa yang kita gunakan, dia berbicara. Maka untuk kebaikan atau untuk keburukan, untuk maksiat, kaki juga kemana melangkah. Maka dikatakan kulit kita yang terkunci nanti mulut. Karena dikatakan oleh para ulama tafsir, mulut ini ada lidah tidak bertulang, mudah. Bahkan di hadapan Allah pun ditanya oleh Allah, dia masih bisa ketika dikunci atau ketika anggota tubuhnya ngomong, baru dia nggak bisa mengelak. Dia mengatakan, saya memiliki kaki, saya tidak melakukan maksiat, saya tidak pergi misalnya ke diskotik, ke tempat maksiat. Maka kakinya langsung ngomong, bohong, saya ke sana. Itu namanya saksi. Ya, dan semua ini adalah Allah sanggup menciptakannya dan dia berbicara di akhirat. Dan ini kekuasaan Allah, ya, yang Allah akan nampakkan di akhirat. Kemudian, ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di dalam syarahnya bahwa annal a'mal tatanafasu fi an takuna syafi'atan li ashabiha. Hadis ini menunjukkan, kata beliau, maknanya benar, bahwa semua amalan itu akan berbicara di hadapan Allah. Dia ingin memberikan syafaat, pertolongan orang yang mengamalkannya.
Makanya orang yang tidak sholat tidak akan mungkin selamat. Orang yang dia misalnya hartanya banyak dan mesti berzakat, dia tidak berzakat, maka dia tidak akan selamat. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Maka amalan-amalan itu akan membantu. Setiap amalan akan berbicara kepada Allah, ana ini. Ya. Makanya Allah mengatakan innaka ala khairin, dan mereka bisa membantu seorang itu dalam hisab di hari akhirat. Dikatakan mereka itu semuanya berlomba-lomba bisa memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Dan kita selalu mendengarkan diantaranya di keutamaan bulan Ramadan membaca Al-Quran, puasa, dan dia akan berwujud